Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Imelda di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Sebelumnya Kakak mau tanya dulu nih, adik-adik apa kabar semuanya? Pasti baik semuanya ya, sehat semuanya. Oke adik-adik, kalau gitu kita mau mulai ibadah kita hari ini. Sebelumnya, yuk kita memuji nama Tuhan dulu. Oke, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk penyertaan bagi kami di setiap waktu hidup kami. Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati malam kami hingga kami bisa bangun pada pagi hari, dan saat ini kami mau memulai ibadah kami. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus yang memberkati kami mulai dari awal ibadah, pertengahan hingga akhir nanti. Kiranya apa yang boleh diberikan oleh Kak Imelda, firman-Mu bisa dapat kami mengerti, dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami serahkan hidup kami Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Sudah disiapkan semua Alkitabnya? Ayo cari Lukas 2. Lukas itu ada di perjanjian apa nih teman-teman, adik-adik? Perjanjian baru. Yuk, ketemu ya. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Kakak baca di sini, adik-adik baca di rumah. Oke? Lukas 2 ayat 41. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama,
sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Oke adik-adik, dari nas yang sudah kita baca, tadi kakak mau ada satu ayat yang mau kakak tekankan di sini, yaitu ayat 52 adik-adik. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Wah, lihat kan adik-adik, Tuhan Yesus juga bertumbuh seperti adik-adik di rumah. Coba kalau kita tadi lihat Tuhan Yesus berumur berapa adik-adik? Judulnya Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Apa sih yang bisa kita lakukan adik-adik pada umur 12 tahun ini? Banyak sekali ya. Dalam umur 12 tahun ini adik-adik masih bertambah terus nih, nanti tambah 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Kita semakin bertumbuh besar. Apa sih yang bisa kita lakukan di umur segini? Tuhan Yesus pada saat itu adik-adik, pada saat umur 12 tahun, dia sudah bisa tanya jawab sama ulama ya. Di sini ya ditulisnya ya adik-adik ya. Coba kita buka ayat yang ke-46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar dia sangat heran dengan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Wah, Tuhan Yesus hebat sekali ya adik-adik ya. Dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ahli agama gitu ya kan. Nah, adik-adik di sini juga pasti bisa membanggakan orang tua adik-adik dengan cara kita rajin belajar supaya pintar gitu ya. Jadi kalau kita diajak berbicara sama orang lain, kita bisa jawab dengan baik gitu adik-adik. Nah, kakak punya video nih singkat, coba kita lihat yuk. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala, tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya.
ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, adik-adik, yang bisa kita petik dari video ini adalah si Lala mendengarkan apa nasihat orang tuanya. Mendengarkan atau enggak? Iya. Lala sebelumnya tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Lala disuruh jangan lama-lama di depan kipas angin, dia malah lama-lama di depan kipas angin. Apa yang bisa diakibatkan kalau kita terlalu lama berdiri di depan kipas angin, adik-adik? Kita bisa masuk angin, bisa sakit. Lalu Lala diingatkan untuk tidak makan es krim. Dia malah makan es krim setelah ayahnya tidak ada, gitu. Setelah tidak dilihat, dia melakukan hal yang tidak boleh dilakukan, gitu. Di sini adik-adik, apakah ada yang seperti itu? Misalnya dilarang makan pedas, tapi adik-adik makan pedas. Padahal kalau adik-adik makan pedas, adik-adik bisa mules, sakit perut, gitu ya. Seperti si Lala tadi, dia habis sakit radang tenggorokan, dilarang minum es, dia malah marah, ya. Dia malah minum es. Akhirnya apa yang didapat Lala? Malam hari dia radang tenggorokan karena dia tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Jadi adik-adik di sini, kalau kita mau bertumbuh dalam kasih Tuhan, kita mau bertumbuh dikasihi oleh orang tua dan sekeliling kita, kita harus mau kita harus mau mendengarkan nasihat orang tua kita. Pasti nasihat orang tua kita itu baik untuk kita, ya adik-adik. Nah, seperti Tuhan Yesus juga tadi, Tuhan Yesus mau mendengarkan orang tuanya, Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Jadi adik-adik, ceritanya tiap-tiap tahun Ibu Maria dan Bapak Yusuf ini setiap hari Paskah sudah biasa pergi ke Yerusalem. Nah, saat itu Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Tuhan Yesus ikut ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, setelah merayakan Paskah di sana, sudah selesai acaranya, mereka kembali pulang, kan? Setelah 1 hari perjalanan, orang tua Yesus baru sadar, nih Bapak Yusuf dan Ibu Maria baru sadar kalau Tuhan Yesus tidak ada di rombongan perjalanan pulang. Akhirnya orang tua Tuhan Yesus kembali mencari Tuhan Yesus. Dicari cemas ya adik-adik, nggak ketemu selama 3 hari. Wah, bayangkan bagaimana cemasnya orang tua kita kan kalau kehilangan kita. Nah, ini Tuhan Yesus juga hilang di Yerusalem, tidak ada, dicari-cari selama 3 hari. Akhirnya ditemukan di dalam bait Allah. Sedang ngapain Tuhan Yesus kira-kira adik? Tuhan Yesus ternyata sedang bertanya jawab, sedang berdiskusi dialog ya sama ahli agama. Di sini dituliskan tadi ya, alim ulama adik-adik, ahli agama. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan baik sampai membuat orang-orang yang berbicara dengannya heran gitu akan kecerdasannya, akan kecerdasan Tuhan Yesus. Nah, saat itu orang tua Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus di dalam bait Allah. Akhirnya, apakah Tuhan Yesus mau ikut kembali pulang? Tuhan Yesus ikut kembali pulang ya adik-adik ya. Tuhan Yesus tetap hidup dalam asuhan orang tuanya, mendengarkan orang tuanya. Jadi gimana caranya adik-adik kita bisa bertumbuh dalam kasih Tuhan tadi? Kita harus mau mendengarkan nasihat orang tua. Nah, kalau kita tidak suka gitu, kita boleh mengungkapkan pendapat ya adik-adik, tapi tidak dengan marah-marah atau tidak dengan bentak-bentak. Tidak, kalau adik-adik tidak suka atau seperti tadi ya, misalnya Lala itu ya,
Kita bisa tanya, kenapa mama aku tidak boleh lama-lama di depan kipas angin? Kenapa papa aku tidak boleh makan es krim ini banyak-banyak? Kita boleh bertanya adik-adik, ya. Kita boleh bertanya dengan baik-baik, tidak dengan marah-marah. Yang ketiga, kalau kita mau hidup bertumbuh dalam kasih Tuhan, kita juga harus bisa buat kesepakatan adik-adik. Misalnya, tadi kita bisa buat kesepakatannya kalau sebagai Lala, oke ma, aku nggak akan makan banyak-banyak es krim ini, tapi aku boleh ya icip sedikit. Atau, ya ma, aku gerah nih, oke deh aku nyalain kipas anginnya tapi jauh ya, tidak dekat gitu. Jadi atau tidak langsung kena ke badannya Lala. Seperti itu, kita harus bisa buat kesepakatan. Begitu adik-adik, jadi kita bisa bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan kita bisa berhikmat atau bijaksana adik-adik. Dengan cara tadi ya, satu kita mau mendengarkan nasihat, yang kedua kita berpendapat dengan kata-kata yang baik, tidak marah-marah, yang ketiga kita bisa buat kesepakatan. Gitu ya adik-adik ya. Semoga adik-adik bisa bertumbuh selalu dalam kasih Tuhan dan selalu mau mendengarkan, selalu bisa berhikmat ya. Jangan lupa minta tuntunan Tuhan Yesus, berdoa agar kita selalu diberikan hikmat bijaksana. Oke adik-adik? Oke, cukup sampai di sini ibadah kita hari ini. Sekarang kakak mau berikan aktivitas. Aktivitasnya adalah adik-adik menghafal ayat hafalan Lukas 2 ayat 52. Oke, kalau gitu kita mau persembahan dulu. Silakan disiapkan persembahannya. Lalu jangan lupa nanti ditransfer ke rekening gereja atau dititip sama orang tua yang ibadah ke gereja. Silakan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, dan sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke, terima kasih adik-adik. Ya, yuk kita mau doa persembahan sekaligus kita doa tutup ibadah hari ini ya adik-adik ya. Ayo tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kami sudah dibimbing oleh Roh Kudus. Ya Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan ini bisa berguna untuk kerajaan-Mu, bisa berguna untuk gereja kami. Ya Bapa, kami juga sudah mendengar firman Tuhan, kiranya Bapa Engkau berkati firman-Mu agar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kami agar kami menjadi anak-anak yang
bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan hikmat, bijaksana, pintar, agar kami bisa membanggakan orang tua, terutama membanggakan Engkau. Tuhan berkati setiap langkah hidup kami, berkati juga prestasi kami, setiap kegiatan belajar mengajar kami walaupun masih dalam online. Tuhan Yesus selalu berkatilah orang tua kami juga Bapa, berikanlah berkat yang melimpah agar kami keperluan kami bisa tercukupi. Kami serahkan hidup kami Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah.